Selamat pagi, senang sekali saya Rosmi Rahma kembali menjumpai Anda dalam program Redaksi 33. Kami akan menyajikan informasi penting untuk Anda dan berikut di antaranya. Kita awali Redaksi 33 kali ini. Sejumlah rumah sakit termasuk Rumah Sakit Kanujoso Jatiwibowo Balikpapan sebagai rumah sakit rujukan utama COVID-19 di Kaltim memilih menutup sebagian poli pelayanan setelah puluhan tenaga medisnya terpapar COVID-19. Ketua Gugus Tugas Kota Balikpapan, Wali Kota Rizal Effendi, benarkan ada 4 rumah sakit di Kota Balikpapan yang lakukan pembatasan pelayanan akibat tenaga medisnya terpapar virus corona. Salah satunya Rumah Sakit Kanujoso Jatiwibowo atau RSKD Balikpapan yang merupakan salah satu rumah sakit rujukan penanganan pasien COVID-19. Penutupan sebagian layanan di RSKD setelah 47 tenaga medis terpapar virus corona. Penutupan sebagian layanan ini berlangsung selama 3 hari ke depan. Wacana pembatasan sosial pun kembali bergulir seiring meningkatnya kasus COVID-19 di Kota Balikpapan. Kalau boleh tahu Pak, apakah betul beberapa rumah sakit saat ini sedang ditutup Pak? Tidak ditutup semuanya, di beberapa unit pelayanannya ditutup atau dibatasi gitu. Apa saja Pak rumah sakit itu Pak yang dibatasi Pak? Iya kan ada Kanujoso dalam 3 hari ini. Ada di Beriman, Rumah Sakit Sayang Ibu, juga Persalinan Bunda Kasih juga ya kalau tidak salah. Ada beberapa yang kita bukan ditutup tapi dibatasi unit pelayanannya. Itu karena katanya tenaga medisnya juga banyak yang sudah terpapar ya Pak ya? Iya, tenaga medis, ya kekurangan tenaga, ya juga kapasitasnya begitu, dan Pak, juga untuk menghindari penularan lebih jauh. Gugus Tugas Percepatan COVID-19 mengakui jika penambahan jumlah kasus COVID-19 di Kota Balikpapan mencapai 50% per hari, sementara jumlah kematian meningkat hingga 10%. Tercatat jumlah kasus COVID-19 di Balikpapan pertanggal 21 Agustus mencapai 1.235 kasus terkonfirmasi positif dan 78 kasus meninggal dunia. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, Tim Kaltim TV. Untuk menekan penyebaran virus COVID-19, Satlantas Polresta Balikpapan membagikan masker pada pengendara. Pembagian masker dilakukan setiap hari. Satuan Polisi Lalu Lintas Polresta Balikpapan membagikan sejumlah masker kepada para pengendara di Simpang Plaza Balikpapan Kota. Pembagian masker dilakukan setiap hari. Masker dengan logo TNI Polri sengaja dibagikan untuk menekan penyebaran COVID-19 di Kota Balikpapan. Selain itu juga mengasosiasikan kepada masyarakat pentingnya mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah Kota Balikpapan. Masker yang diberikan petugas kepolisian langsung dikenakan pada pengendara yang tidak mengenakan masker oleh petugas kepolisian. Masker TNI Polri secara gratis pada masyarakat khususnya pengguna jalan, di mana ini salah satu upaya untuk menekan penyebaran COVID-19 di wilayah Kota Balikpapan ya. Jadi setiap kegiatan aktivitas masyarakat di luar rumah maupun di dalam ruangan juga wajib menggunakan masker. Jadi selain di dalam ruangan maupun di luar ruangan juga menggunakan masker, sehingga pada saat berkendara juga diwajibkan menggunakan masker. Hal ini kita akan sosialisasikan terus menerus sampai rencana ya seminggu ke depan kita akan bagikan masker TNI Polri yang sebelumnya dipakai oleh petugas saja, kita juga bagikan kepada masyarakat ya. Rencananya pembagian masker yang dilakukan oleh Satuan Polisi Lalu Lintas Polresta Balikpapan dilakukan hingga 1 minggu ke depan. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, Tim Kaltim TV.
Petugas pelayanan SIM di Polresta Balikpapan menjalani rapid test. Rapid test dilakukan untuk memastikan kesehatan para petugas pelayanan SIM. Sejumlah petugas pelayanan SIM di Polresta Balikpapan menjalani rapid test di ruang pelayanan SIM sepanjang Sabtu siang. Rapid test yang dilakukan ini bersama Bidokes Polda Kaltim. Rapid test yang dilakukan untuk memastikan bahwa petugas pelayanan SIM di Polresta Balikpapan dalam keadaan sehat dan juga memberikan rasa aman kepada masyarakat yang akan melakukan permohonan SIM. 16 petugas pelayanan SIM dari hasil rapid test diketahui tidak ada yang reaktif. Kita melaksanakan kegiatan rapid test untuk petugas di pelayanan ya, di mana di Satpas ini kita melaksanakan pelayanan seperti biasa, sehingga kita melaksanakan program setiap 2 minggu sekali kita melaksanakan rapid test secara rutin. Jadi para petugas ini biar melaksanakan evaluasi berkala terkait dengan kondisi kesehatannya dengan rapid test. Ini bisa salah satu upaya untuk meyakinkan masyarakat bahwasanya petugas-petugas kita juga kita lakukan sterilisasi baik itu ruangan maupun si petugas sendiri. Kita akan melaksanakan secara berkala setiap 2 minggu sekali melakukan rapid test. Apabila terjadi atau gejala-gejala atau kita tidak lanjuti dengan koordinasi dengan DKK maupun gugus tugas atau dinas lainnya yang berkaitan dengan untuk meminimalisir penyebaran virus COVID-19. Rapid test yang dilakukan ini nantinya akan dilakukan secara berkala. Selain petugas tempat pelayanan, juga dilakukan sterilisasi setiap harinya usai melakukan pelayanan. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, Tim Kaltim TV. Hari ini kita ada kegiatan untuk membungkus sembako untuk dibagikan ke masyarakat yang membutuhkan karena COVID-19 ini. Semoga kita sukses semua. Amin. Harus kerjasama yang bagus. Pancasila! Amin. Pancasila! Amin. Pancasila! Amin. Merdeka! Merdeka! Peraturan Wali Kota Balikpapan terkait protokol kesehatan akan diterapkan. Pelanggar akan dikenakan sanksi denda Rp100.000 bagi yang tidak mengenakan masker. Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi bersama Kepala Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Minggu siang melakukan sosialisasi terkait perwali penggunaan masker. Pemerintah Kota Balikpapan pada hari Senin akan menerapkan peraturan Wali Kota Balikpapan terkait penggunaan masker untuk meminimalisir penyebaran COVID-19 di Kota Balikpapan yang kian meningkat. Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi menegaskan perwali yang akan diterapkan ini untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 dan memberikan sanksi bagi masyarakat yang tidak menerapkan protokol kesehatan dan tidak menggunakan masker. Sanksi berupa denda Rp100.000 atau sanksi sosial dan mengganti masker sebanyak 19 masker. Ya, jadi perwali kita Senin ini akan kita keluarkan secara resmi ya dalam rangka peningkatan penegakan disiplin protokol kesehatan. Ya, isinya adalah terutama memberikan sanksi kepada masyarakat yang tidak menggunakan masker dan menjalankan protokol kesehatan lainnya. Ada 14 objek yang terkena perwali ini. Selain pribadi adalah tempat pusat-pusat pertemuan, toko modern, mall, ibadah, rumah ibadah, lembaga-lembaga kantor itu juga terkena.
dan akan kalau tidak menjalankan maka bisa kita berikan surat teguran sampai penutupan begitu. Jadi itu juga akan kita lakukan. Tapi yang penting adalah, sangat penting adalah kita mendisiplin masyarakat begitu ya, kepada perorangan terutama, karena itu yang dirasakan mengapa tiba-tiba angka terkonfirmasi positif di Balikpapan sangat meningkat tajam dalam 1-2 bulan terakhir ini gitu. Berapa dendanya, Pak? Kalau penggunaan masker 100.000 ya, atau menjalankan sanksi sosial atau menukarnya dengan masker juga bisa, 19 masker begitu. Peraturan wali kota ini dalam 1 minggu ke depan akan dilakukan sosialisasi terlebih dahulu. Selanjutnya akan dilakukan sanksi sesuai per wali yang diberlakukan. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1 juta, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Seorang asisten rumah tangga diamankan Polsek Balikpapan Barat. Tersangka mencuri emas majikan dan digadaikan oleh tersangka. Seorang asisten rumah tangga diamankan Polsek Balikpapan Barat pada 19 Agustus 2020 setelah melakukan aksi pencurian emas di rumah sang majikan di waktu yang sama. Pelaku diamankan di sebuah kontrakan yang tidak jauh dari rumah sang majikan di kawasan Gunung Bugis, Balikpapan Barat. Sejumlah perhiasan emas oleh pelaku sudah habis digadaikan dengan hasil gadai sebesar 7 juta rupiah. Saat dibekuk, polisi juga menyita surat gadai dan kepemilikan barang sebagai barang bukti. Sore ya, jam 5 lah, jam 7, jam 5 sore, si Rimba kita ambil ke sini, kita interogasi dan mengakui perbuatannya, bahwa dia telah mengambil perhiasan Ibu Jumriah si pelapor pada hari Jumat, tanggal 31 Juli 2020, jam 7.30 WITA, dengan cara mengambil perhiasan yang ada di dompet yang disimpan di laci almari di kamarnya si korban. Kemudian perhiasan dibawa, selanjutnya digadai di pegadaian. Uang hasil pegadaian digunakan untuk kebutuhan biaya hidup si pelaku ini sehari-hari bersama anaknya. Uang pengadilannya berapa? Uang pegadaian sekitar 7 juta. Status pelaku Pak di tempat korban apa Pak? Status pelaku adalah asisten rumah tangga. Sudah berapa lama bekerja? Sudah berapa lama bekerja di sana? 2 bulan aja. 2 bulanan. Sementara itu, tersangka Rima mengakui pencurian yang dilakukan dengan cara naik ke lantai 2 dan membuka lemari di dalam kamar sang majikan. Kan terkadang dia sering nggak ada, anaknya kan dititip saya. Ya, saya naik ke, kan rumahnya 2 lantai, saya naik ke atas di kamarnya. Mbak Dongkol tuh karena sering dimarahin kah? Enggak, saya nggak, Tadi saya katanya nggak pernah dimarahin. Katanya mau minta sama suami tapi tidak dikasih atau gimana sih? Oh enggak lah, ada urusan memang mau bantu suami kemarin kan, karena duluan suami di dalam. Suami di penjara juga? Iya. Di sini juga? Narkoba, udah di rutan. Berapa kemarin digadaikan Mas ya? Sekitar 7 juta. Tapi habis itu? Uangnya dipakai buat apa aja? Iya, untuk hidup. Untuk apa? Hidup. Bayar macam-macam. Kamu tahu tempat penyimpanannya memang sudah kamu lihat? Incar atau enggak sih, saya memang ya anu aja pas buka ya ada langsung itu gitu. Waktu itu nggak ada orang berarti ya? Nggak ada, cuman saya sama anaknya yang saya temani juga kecil-kecil. Oleh polisi, tersangka diancam dengan pasal 362 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV.
Meskipun di rumah saja, kita tetap selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Ingat, mulailah dari diri sendiri. Masyarakat Kalimantan Timur perlu mewaspadai 4 daerah ini, Balikpapan, Samarinda, Bontang, dan Kutai Kartanegara. Kasus-kasus penularan begitu cepat karena transmisi lokal yang nyaris tidak terkendali lagi. Situasi di kota-kota yang nampak berjalan normal ternyata tidak begitu kenyataannya. Di lingkungan dunia medis, tim Satgas Penanganan COVID-19 Kalimantan Timur sedang berjuang keras mengendalikan penyebaran virus corona yang nampak semakin mengkhawatirkan penyebarannya. Update hari Jumat 21 Agustus 2020, tim Satgas Penanganan COVID-19 Kaltim merilis adanya penambahan 195 kasus positif baru. Adanya penambahan 195 pasien baru itu merupakan rekor tertinggi sepanjang pandemi COVID-19 di Kaltim. Dari penambahan itu diimbangi juga dengan 52 sembuh pada hari yang sama dan 5 orang meninggal dunia. Kini total 2.892 orang tercatat pernah terkonfirmasi positif virus yang berasal dari kota Wuhan, Tiongkok itu. Kemudian 1.774 orang dinyatakan sembuh dan 105 orang meninggal dunia. Sementara pasien yang masih dalam proses penyembuhan ada 1.013 orang. Untuk penambahan kasus positif hari ini sebanyak 195 kasus dapat kami sampaikan sebagai berikut. Dari Balikpapan ada penambahan sebanyak 132 kasus positif. Ini merupakan akumulasi dari kasus penambahan kemarin yang Balikpapan laporannya terlambat kami terima pada saat kami harus closing data sehingga kami baru rilis hari ini. Jadi peningkatan begitu tinggi karena memang terakumulasi dari kasus-kasus positif yang dilakukan Balikpapan kemarin. Sekali lagi kami sampaikan dari Balikpapan ada 132 kasus positif pada hari ini. 4 daerah tertinggi di Kaltim yang perlu diwaspadai adalah Balikpapan dengan total terinfeksi virus 1.235 orang dan yang masih dirawat 481 orang. Kemudian kota Samarinda dengan total pasien positif sebanyak 569 orang dan masih proses penyembuhan ada 161 orang. Berikutnya kota Bontang, menjadi kota ketiga berada di zona merah yang perlu diwaspadai. Pertambahan pasien positif di kota ini juga meningkat drastis, yakni dengan total terinfeksi sebanyak 177 orang, di antaranya 158 orang sekarang dirawat isolasi mandiri maupun di rumah sakit. Daerah keempat yang juga tinggi penularan virusnya adalah Kutai Kartanegara dengan total 351 orang yang tercatat pernah terpapar virus corona. Sekarang 122 orang menunggu kesembuhan. Tim Kaltim TV melaporkan. Seorang pelaku pencurian ditangkap polisi. Pelaku telah melakukan aksi pencurian sepeda motor sejak masih SMP. Hasil pencurian kendaraan bermotor ini dibuat foya-foya bersama rekannya. Dengan tangan terbogol, Agung Wahyudi digiring petugas kepolisian tim beruang hitam Polresta Balikpapan pada Rabu siang. Tersangka kasus pencurian kendaraan bermotor ini pasrah saat dihadapkan dengan barang buktinya sepeda motor hasil curiannya. Dari hasil pemeriksaan kepolisian, tersangka mengakui jika pencurian kendaraan bermotor ini sudah dilakukan sejak dirinya masih di bangku SMP. Namun baru kali ini berhasil dibekuk oleh Jatanras Polresta Balikpapan. Hasil pencurian kendaraan bermotor ini dijual oleh tersangka melalui media sosial dengan kisaran harga 1 juta hingga 2 juta rupiah. Tersangka melakukan aksi pencurian kendaraan bermotor dengan merusak rumah kunci motor. Uang hasil penjualan sepeda motor digunakan oleh tersangka untuk berfoya-foya. Telah melakukan aksi pencurian kendaraan bermotor jenis roda 2 yang terjadi pada tanggal 23 Juli. Untuk TKP-nya ini di daerah Baru Tengah, Balikpapan Barat. Berapa yang berhasil diambil, Komandan? Dari keterangan pelaku, dia menyebutkan sudah melakukan aksi sejak SMP. Ya, jadi sejak dia berstatus pelajar, dia sudah melakukan
aksi curanmor. Sehingga dia pun lupa berapa kali yang bersangkutan sudah melakukan aksinya. Tapi bukan residivis sebenarnya. Sementara ini tidak, ya, belum. Jadi memang dia ini terkenal bisa dikatakan licin, tidak tercium. Namun berkat kegigihan tim Berong Hitam Polresta Balikpapan, akhirnya dia bersangkutan bisa ditangkap. Motor sama teman-teman. Hah? Sama teman-teman, Pak. Sejak SMP kamu pakai korek itu ngambil motornya? Iya. Sudah berapa kali? Jadi banyak sudah. Kamu jual semua itu? Iya, Pak. Kamu jualnya buat apa uangnya? Uangnya buat poya-poya, Pak. Poya-poya? Jualnya gimana kamu? Nawarin di sosmed. Berapa rata-rata kamu jual? Rata-rata ada yang 1 juta, 2 juta ke atas. Kini tersangka harus mendekam di sel jeruji Polresta Balikpapan dan akan diancam dengan hukuman 5 tahun penjara. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Demikian redaksi 33 kali ini. Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami www.kaltim.tv, channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Saya Rosmi Rahma bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.